telling you the truth. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film terbaru. Dan filmnya itu berjudul The Outfit 2022. Film ini sendiri bakal bercerita tentang kehidupan mafia di tahun 1950-an. Dan tentunya akan ada intrik dan plot twist di dalam film ini. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all... Cerita dimulai dengan diperlihatkan kota Chicago di tahun 1958. Saat itu ada seorang penjahit tua bernama Leon Berling. Berling sendiri adalah seorang imigran asal Inggris yang baru aja hijrah ke Amerika. Dan di Amerika ini dia membuka toko jahitnya sendiri. Berling menjahit pakaian-pakaian eksklusif seperti jas dan juga mantel. Pelanggannya pun kebanyakan datang dari kalangan mafia di Chicago. Salah satunya adalah kelompok Roy Boyle. Roy Boyle udah membantu perkembangan toko jahitnya Berling, sehingga tokonya Berling bisa berkembang pesat di kota Chicago. Dan sebagai gantinya, tokonya Berling dijadiin tempat pengiriman dana gelap dan pertukaran surat antar organisasi mafia di kota itu. Berling sendiri seakan gak peduli ya akan hal tersebut. Dia pasrah aja kalau tokonya dijadiin tempat pengiriman dana gelap. Meskipun sebenarnya Berling sadar kalau pertukaran surat maupun pengiriman uang berkaitan dengan transaksi dunia kriminal. Di toko jahit ini, Berling juga mempunyai seorang asisten. Dia bernama Mabel. Gadis ini udah dianggap sama Berling sebagai anak sendiri, dan Berling juga mengajarkan teknik jahitnya kepada Mabel. Itu semua karena Berling bermaksud mewariskan toko jahit kepadanya, namun sepertinya Mabel ini nggak tertarik akan hal itu. Hingga pada suatu hari datang Richie Boyle yang merupakan anak dari Roy Boyle. Dia datang bersama Francis yang merupakan orang kepercayaan Roy Boyle. Di hari itu seperti biasa mereka mengecek kotak surat dan ternyata ada surat yang dikirimkan oleh The Outfit. The Outfit sendiri adalah organisasi yang menaungi mafia di kota Chicago. The Outfit bertugas sebagai pelindung hukum dari organisasi mereka. Jadi singkatnya, walaupun melanggar hukum karena tergabung dalam The Outfit, para mafia ini bisa bergerak sesukanya. Karena mendapat surat penting tersebut, Richie menyuruh Berling untuk keluar. Dia pun keluar dari ruangan itu dan menemui Mabel. Di saat itu Mabel baru aja mendapat paket yang berisi hiasan kristal. Mabel sendiri suka banget mengoleksi barang-barang tersebut, yang mana hiasan-hiasan itu menggambarkan keindahan dari berbagai negara. Dan di sini kita juga bisa tahu ya kalau cita-citanya Mabel adalah keliling dunia. Dia pengen keluar dari kota Chicago yang penuh dengan tindak kriminal. Di malam harinya saat toko udah tutup, Richie datang bersama dengan Mabel. Yang ternyata Richie dan Mabel adalah sepasang kekasih. Richie yang saat itu sedang mabuk ngomong kalau sekarang ada mata-mata di kelompok gangster Roy Boyle. Mata-mata tersebut menjual informasi sama saingan mereka, yaitu kelompok LaFontaine. Dan gak cuma LaFontaine aja, mata-mata itu juga menjual info kepada FBI. Richie juga curcol ya kalau dia sebel banget sama Francis, yang mana Francis ini selalu cari muka sama ayahnya, padahal Francis cuma anak pungut. Tapi karena pernah menyelamatkan nyawanya Roy Boyle ini merasa punya hutang budi sama Francis. Saat curcol ini nggak sadar kalau ternyata Berling menguping pembicaraannya Richie. Saat itu Berling menjatuhkan sesuatu dan Richie yang mendengar suara benda terjatuh langsung mengecek ke ruangannya Berling. Dan di sini dia melihat kalau Berling udah tertidur. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Setiap hari toko jahitnya Berling kedatangan tamu-tamu eksklusif yang memesan baju kepadanya. Hingga suatu malam Berling ini dikejutkan sama kedatangan Francis.
Saat itu Francis membawa Richie yang terluka karena tembakan di perut. Diketahui kalau mereka baru aja terlibat baku tembak sama kelompok La Fontaine. Baku tembak itu sendiri terjadi karena perebutan kaset yang merupakan bukti adanya mata-mata FBI di dalam organisasi mafia. Francis pun berhasil mendapatkan koper berisi rekaman itu. Terus dia mengabari keadaannya Richie kepada Roy Boyle lewat telepon. Gak lupa dia juga kasih tahu ke Roy Boyle kalau dia udah dapat bukti rekaman mata-mata FBI. Roy Boyle lalu menyuruh Francis agar tetap di tempatnya Berling bersama Richie yang terluka. Yang lalu saat Francis melihat keadaan Richie, lukanya Richie udah makin parah. Satu-satunya cara adalah dengan menjahit luka itu, dan Francis menyuruh Berling untuk menjahit luka Richie. Awalnya Berling ini menolak ya, alasannya tentu aja kalau dia ini cuma penjahit, bukan dokter bedah. Tapi karena diancam sama Francis, akhirnya Berling menjahit luka itu. Namun karena dijahit dengan peralatan seadanya, Richie menjadi pingsan. Francis pun ngomong kalau Richie bakal baik-baik aja. Setelah itu Francis pun pergi untuk mencari alat pemutar kaset, dan dia menitipkan koper berisi kaset kepada Berling. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya Richie sadar. Ia lalu dikasih udut sama Berling supaya rileks. Gak lupa Richie juga mengucapkan terima kasih kepada Berling. Di waktu santai ini mereka pun ngobrol-ngobrol, dan Berling bercerita tentang awal mula dia membuka toko jahit di Chicago. Bahwa ayahnya Richie yaitu Roy Boyle udah sangat berjasa sama dia. Di sela-sela obrolan ini, Berling secara halus mulai mengadu domba Richie dengan Francis. Dia bilang kalau gelagat Francis sangat aneh. Gimana kalau sebenarnya Francis lah mata-mata itu? Karena emang udah benci sama Francis dari sananya, Richie ini terpengaruh sama kata-kata Berling. Yang mana nggak lama berselang Francis datang, dan Berling ternyata juga mencoba mengadu domba Francis. Ia berkata kalau Richie mencoba mengambil rekaman mata-mata itu, hingga akhirnya usaha Berling untuk mengadu domba Francis dan juga Richie berhasil. Mereka berdua saling cekcok, dan saat mereka membuka koper, rekaman udah hilang. Francis dan Richie pun saling tuduh, hingga akhirnya Richie menodongkan pistol ke arah Francis dan menghina Francis yang seorang anak pungut. Dalam situasi tegang ini, nggak diduga Berling ambil kesempatan. Ia sengaja menendang kursi sehingga Richie teralih perhatiannya. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, Francis langsung menembak Richie, dan Richie pun tewas. Francis lalu menyuruh Berling untuk membantunya menaruh jasadnya Richie ke dalam kotak, dan di saat bersamaan bel berbunyi. Berling lalu membukakan pintu, dan ternyata itu adalah Roy Boyle. Roy Boyle lalu menemui Francis, yang lalu Francis mengarang cerita kalau Richie udah membawa rekaman itu untuk diserahkan langsung kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Roy Boyle menjadi marah. Ia marah karena Francis membiarkan anaknya pergi dalam keadaan terluka. Roy Boyle lalu menyuruh Francis untuk pergi mencari Richie. Sembari menunggu Francis kembali, Roy Boyle berbincang dengan Berling. Dia bertanya latar belakang Berling merantau ke Amerika, karena selama ini yang Roy Boyle ketahui adalah Berling merantau ke Amerika karena perang. Yang kemudian dalam perbincangan ini, Roy Boyle menyadari kalau apa yang dikatakan sama Francis mengenai Richie adalah bohong. Itu semua karena mantelnya Richie yang masih tergantung di ruangan itu. Karena nggak mungkin Richie keluar tanpa menggunakan mantel. Soalnya cuaca di Chicago lagi dingin banget. Roy Boyle lalu menyuruh Berling untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Gak punya pilihan lain, Berling pun mengaku kalau Francis telah menembak Richie. Namun belum juga selesai bicara, Francis datang dengan membawa Mabel. Francis menuduh Mabel yang telah menghabisi Richie. Tentu aja Francis gak asal ngomong saat menuduh Mabel, karena faktanya si Mabel ini mempunyai hubungan gelap dengan Richie. Ditambah kalau sebenarnya ayahnya Mabel adalah anggota gangster Roy Boyle yang tewas karena tugas yang diberikan sama Roy Boyle. Karena itu Mabel menghabisi Richie untuk balas dendam akan kematian ayahnya. Ya begitu kata si Francis. Tapi Roy Boyle gak percaya begitu aja. Dia menyuruh Berling untuk melanjutkan pengakuannya yang tadi sempat kepotong. Tapi Berling gak bisa ngomong kalau Francis yang udah menembak Richie. Soalnya si Francis ini mengancam akan menembak Mabel.
Berling yang udah menganggap Mabel sebagai anaknya sendiri memohon agar Roy Boyle nggak menghabisi Mabel, yang mana di saat bersamaan telepon berdering. Berling yang mengangkat telepon itu berkata kalau telepon itu dari Richie. Richie berpesan agar ayahnya menjemput dia di suatu tempat, karena sekarang Richie sedang dikepung sama kelompok gangster La Fontaine. Francis tahu kalau itu cuma akal-akalan Berling untuk menyelamatkan Mabel. Saat Roy Boyle pergi dari toko itu, Francis minta agar dia bisa tetap tinggal untuk mengawasi Berling. Saat Roy Boyle udah pergi, Francis tanya siapa yang menelpon, dan ternyata itu adalah telepon dari anak buahnya Roy Boyle untuk mengabarkan kalau Richie belum ketemu. Dalam perbincangan ini juga terungkap kalau mata-mata dalam organisasi mafia adalah Mabel. Itu semua Mabel lakukan untuk mewujudkan mimpinya keliling dunia. Mabel menjual informasi dari kelompok Roy Boyle kepada kelompok La Fontaine. Dan karena Mabel merasa terancam keselamatannya, ia akhirnya menghubungi FBI untuk minta perlindungan. Sebagai ganti, Mabel justru menjual informasi dari kelompok Roy Boyle maupun La Fontaine kepada FBI. Yang mana anggota FBI ini menyamar sebagai salah satu pelanggan di toko jahitnya Berling. Namun organisasi The Outfit mengetahui hal itu dan merekam bukti kalau si Mabel ini adalah seorang mata-mata. Selanjutnya Berling kembali ngomporin Francis, yang mana si Berling ini bilang kalau Francis cuma punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah dihabisi sama Roy Boyle karena Francis udah menembak Richie, sedangkan pilihan kedua adalah menghabisi Roy Boyle itu sendiri dan menggantikannya sebagai ketua mafia. Terus gimana caranya menghabisi Roy Boyle? Yaitu dengan memberitahu kelompok La Fontaine di mana lokasi Roy Boyle saat ini. Dengan begitu Roy Boyle akan dihabisi sama La Fontaine dan Francis akan menggantikan posisinya. Selain itu ternyata rekaman bukti kalau Mabel adalah mata-mata selama ini disembunyikan sama Berling di dalam mantel. Ia pun menyuruh Mabel untuk menjual kaset itu sama La Fontaine, dan gak lupa Berling juga memperlihatkan mayat Richie kepada Mabel. Beberapa saat kemudian La Fontaine datang, namun sebelum membuka pintu, terlebih dulu Francis bicara sama Mabel. Francis menyuruh Mabel agar memberi sinyal saat udah menerima uang, sedangkan Francis akan bersembunyi dan menghabisi pemimpin La Fontaine agar dia jadi satu-satunya pemimpin gangster di kota Chicago. La Fontaine sendiri dipimpin sama seorang wanita bernama Violet. Violet bilang kalau dia udah menghabisi Roy Boyle berkat info dari Mabel. Violet juga ingin kaset rekaman yang sekarang ini ada pada Mabel. Ia pun udah nyiapin uang sekoper untuk menebus rekaman itu. Namun sebelum menerima uang, Berling ngomong sama Mabel kalau Francis bakal menghabisi mereka berdua setelah menghabisi Violet beserta anak buahnya. Karena itu secara diam-diam Berling ngasih kode sama Violet kalau Francis bersembunyi di salah satu pintu toko tersebut dan mengincar Violet agar Francis bisa jadi satu-satunya pemimpin gangster di Chicago. Yang pada akhirnya Francis ini berhasil dipancing keluar dan anak buahnya Violet menghabisi Francis. Setelah itu Violet pergi dari tokonya Berling dengan membawa kaset rekaman. Mabel pun bisa sedikit lega karena dia bisa melewati malam mencekam ini. Tapi Mabel masih khawatir ya kalau semua yang dia lakukan bersama Berling bakal tercium sama The Outfit dan masalah yang lebih besar bakal menimpa mereka. Namun Berling ini menenangkan Mabel dan Berling mengaku kalau dialah The Outfit itu. Tujuan Berling adalah mengadu domba gangster Roy Boyle dan La Fontaine, sedangkan kaset yang dibawa sama Violet bukanlah kaset mata-mata FBI. Kaset itu cuma berisi tutorial membuat setelan jazz. Berling juga udah merekam pembicaraan Violet yang berisi kalau La Fontaine lah dalang dari tewasnya Roy Boyle malam ini. Berling menyuruh Mabel untuk menyerahkan kaset itu ke FBI agar FBI bisa punya bukti untuk membereskan La Fontaine. Berling juga mempersilahkan Mabel untuk membawa uang pemberian La Fontaine untuk mewujudkan mimpinya pergi keliling dunia.
Setelah Mabel pergi, Berling bersiap-siap dan mulai menyiram bensin di semua sudut tokonya. Ia pun membakar tokonya sendiri dan berniat pergi dari kota Chicago. Tapi hal tak terduga terjadi, yang ternyata Francis masih hidup. Francis lalu menembak Berling, namun beruntungnya Berling ini nggak mati. Saat mau lanjut menembak, pelurunya Francis ternyata habis. Ia pun menggunakan pisau untuk menyerang Berling. Dalam kondisi yang menegangkan ini, Berling pun bercerita tentang masa lalunya. Bahwa dia dulunya adalah tangan kanan seorang bos gangster di London, posisi yang sama persis seperti yang dimiliki Francis saat ini. Namun pada suatu hari ia bertemu seorang wanita dan jatuh cinta. Berling pun memutuskan pergi dan hidup bersama wanita itu. Hingga pada akhirnya mereka pun mempunyai seorang putri. Tapi kepergiannya Berling ini nggak direlakan sama mantan bosnya. Bosnya Berling lalu membakar rumah dan toko jahitnya Berling hingga istri dan anaknya Berling pun tewas. Setelah itu Berling pun memutuskan berkelana ke Amerika. Dan saat pertarungan kembali berlanjut, Berling mampu mengalahkan Francis. Ia pun meninggalkan tokonya yang terbakar dan film ini pun berakhir. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Outfit 2022. Film yang sangat menarik ya. Meskipun bertema gangster, tapi kita nggak bakal disuguhkan adegan-adegan pertempuran sebagai menu utamanya. Justru suasana-suasana psikologis yang lebih menonjol dalam film ini. Sungguh lain daripada yang lain. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.